rekan-rekan saya juga digital startup ya Pak ya, atau perusahaan IT kurang lebih seperti itu. Banyak dari mereka yang mungkin belum memonetisasi usahanya atau masih kesana kemari nyari investor. Boleh nggak sih Pak minta dana CSR? Atau satu sisi lain gini, kalau oh nggak boleh itu kan. The Founder. Ketemu lagi di channel Dr. Demo dalam acara The Founders. Kali ini sesi spesial juga karena saya mendatangkan seorang founder dan chairman dari Indonesian Share Value Institute dan founder juga chairman dari CFCD. Siapa dia? Kita tanya aja langsung ke narasumber kita hari ini. Pak Tendri, apa kabar Pak? Oke. Alhamdulillah. Ini kehormatan banget Pak di sela-sela kesibukannya berbagi ya, berkontribusi di area atau domain CSR, juga menjadi juri event-event yang terkait dengan CSR, bisa berbagi nih kepada masyarakat, teman-teman semua, termasuk mungkin korporasi yang menonton atau menyaksikan acara ini, dan tidak lupa kepada para founder juga pengusaha atau wirausaha yang lain ya yang mungkin ingin mendapatkan insight dari Bapak. Pak Tendi, saya nggak bacakan kurikulum vitae-nya, aduh banyak sekali. Pernah dapat scholarship ya Pak dari Harvard, kemudian di New York juga ada masternya di sana. Kemudian sekarang kegiatannya apa Pak? Boleh diceritakan kegiatan Bapak supaya kami semua tahu nih. Setelah pensiun ngapain sih Pak? Santai-santai aja jalan-jalan gitu, healing kemana-mana gitu Pak. Ini paradoks Paradoks ya. Udah pensiun malah lebih sibuk Pak. Udah pensiun malah lebih sibuk. Malah lebih sibuk. Jadi menarik ya. Alhamdulillah undangan untuk berbicara kiri kanan, ngasih seminar kiri kanan, jadi juri kiri kanan gitu ya. Banyak yang minta jadi ketua dewan juri, CSR Award dan sebagainya lah. Bahkan juga banyak perusahaan-perusahaan yang meminta saya sebagai konsultan CSR-nya. Nah, karena memang menarik lah fenomenanya bahwa pemahaman tentang CSR ini memang masih mix, masih banyak kekeliruan lah, masih ada kekeliruan masalah. Sebetulnya begitu. Oke, tahan dulu Pak. Kebetulan nih ada pakarnya CSR, saya pengen lihatkan beberapa berita nih. Boleh dicek nih di TV, saya sudah rangkum. Saya baca gitu kemarin itu sebelum ada sesi ini. Next. Berikutnya. Nah, ini di berita banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kisruh dari dana CSR. Sebetulnya apa yang terjadi sih Pak? Ini kan dananya kalau saya baca satu berita yang dirilis bulan Juli tahun 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, kalau dikelola dengan baik dan optimal 80 triliun loh Pak setahun. No wonder, yes. Pendapat Pak Tendri Setuju. hal itu. Ya, cuman ada gini deh ya. Moral hazard tuh selalu banyak, bukan selalu ya. Artinya bisa terjadi di mana saja. Apalagi kalau di situ ada uang. Oh, oke. Ya, mohon maaf lah. Ada juga misunderstanding seakan-akan bahwa dana CSR itu milik publik, milik semua orang. No, itulah kesalahannya. Ya, karena dianggap bahwa pengeluaran accountability daripada pengeluaran dana CSR itu jauh lebih longgar daripada pengeluaran lain yang lebih rigid. Ya, nah itu barangkali kesalahan yang keliru yang banyak, dan banyak orang memanfaatkan ya dana-dana CSR untuk kepentingan-kepentingan yang seperti tadi. Nah, itu juga mungkin bahwa hasil datangnya dari perusahaan itu sendiri, dia pengen mengeluarkan untuk biaya quote-unquote entertainment untuk pejabat diambilkan dari dana CSR, itu juga sudah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan ya. Sebuah kesalahan. Ya, dan juga ini yang mengedukasi secara salah ya, mungkin juga pejabat ya dan sebagainya ya. Bagaimana mereka berpikir bahwa oh ini kan ada dana murah, dana cuma-cuma, dana sia-sia ya dan sebagainya, dan ingin memanfaatkan itu. Tetapi ya kita juga banyak ya. Dana CSR itu juga sering disalahgunakan di dalam kegiatan-kegiatan misalnya ya, wakil-wakil rakyat yang ingin mendapatkan dukungan,
Nah, sebetulnya kan esensinya bukan di situ. Hmm. Itulah sebetulnya, sehingga campur aduk nih, dana CSR itu campur aduk dengan pemahaman tentang kegiatan kedermawanan sosial, ya, charity, filantropis, campur aduk dah keliru. Pokoknya semua itu disebutnya CSR. Ini yang gunung meletus, kemudian Mhm. perusahaan membantu masyarakat di situ untuk misalkan dapur umum atau membangun kembali rumahnya, dan sebagainya. Itu juga orang menyebutnya itu CSR. Padahal gunungnya di Sumatera, perusahaannya di Papua. Bisa begitu. Ya, andai kata gunungnya deket pun, ya kan, Gunung Ciremai misalnya ya. Nah, kemudian perusahaan di Cirebon atau di Majalengka gitu ya, gunungnya meletus. Apa tanggung jawabnya perusahaan itu? Yang bikin meletus itu kan Tuhan, Allah. Ya kan? Apapun maksudnya, barangkali kita nggak perlu bertanya karena itu prerogatifnya Tuhan, prerogatifnya Allah. Ya udah waktunya gunung ini saya meletuskan. Ya supaya orang-orang yang berbuat zalim dan sebagainya ingat akhirat misalnya seperti itu. Kita nggak tahu itu domainnya ketuhanan, domain Tuhan lah. Ya. Nah, kemudian tanggung jawab kita sebagai perusahaan apa? No, yang bikin meletus gunung itu Tuhan, Allah. Ya kan? Alam. Kita nggak bertanggung jawab apa-apa, tapi kita sebagai perusahaan, sebagai insan-insan yang beriman, pengen membantu teman-teman dan saudara kita di sana, bikin dapur umum, membangun kembali rumahnya. Itu kategorinya bukan CSR. Apa tanggung jawab kita? Nggak ada tanggung jawabnya. Tapi kita bisa, kita melakukan kedermawanan sosial. Tapi kan sosial juga, Pak. Sosial. Yes, Saya corporate punya uang menyumbang. That's right. Tapi yang membedakan itu adalah responsible corporation. Ada kata responsibility-nya. Di mana letak responsibility-nya? Kalau bukan saya menyebabkan itu kok. Berarti apa, Pak? Yang menjadi bagian dari atau harusnya dana CSR itu dikeluarkan ke siapa dan karena apa? Basicnya dulu, Pak, gitu ya. Saya nih penganut mazhab ISO 20000. ISO 26. ISO 20000 itu berkaitan dengan how to be responsible corporation. Ya, sebetulnya juga kata social responsibility S itu nggak ada sebetulnya. S-nya nggak ada? S-nya nggak ada, tapi SR aja. Ya. Nah ini, sorry, C-nya yang tidak ada. C yang tidak ada. CSR, tapi SR saja. Karena dia sebetulnya ya, pada waktu berbicara soal social responsibility itu basically bisa korporasi, bisa government body, bisa yayasan dan sebagainya, ya bisa sekolah, how to be responsible entities. Tidak harus korporat. Tidak harus korporat. Nah, cuman yang sekarang lebih populer, karena memang korporat yang punya duit itu kemudian CSR. Gitu. Dan terjemahkan di Indonesia menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan, TJSL. Itu pun juga sempat memberikan kekacauan juga diksinya. Kenapa? Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya, ya pada waktu itu pernah diterjemahkan bahwa perusahaan hanya bertanggung jawab bagi perusahaan-perusahaan yang berkenaan atau berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan dan sosial. Nah, kalau bank kan bukan masalah lingkungan. No, mereka perusahaan juga IT, bertanggung jawab. IT apalagi ya? Lebih apalagi, jauh lagi. makin jauh kan. Tapi Bapak pakai energi. Bapak pakai kertas. Iya. You are responsible. Kalau Bapak makin banyak pakai kertas, sebetulnya perusahaan kertas dari mana kertasnya? Kan dari pohon. Dari pohon. Ya kan? Semakin banyak kita pakai kertas, basically, apakah kita menjadi responsible corporation supaya ada balance penanaman kembali? Nah, makanya sekarang kan pakai HTI sudah. Ya, itu misalnya. Atau Bapak pakai listrik. Listrik ya Bapak beli dari PLN. PLN-nya pakai batu bara. Batu bara dari alam. Ya, dari alam. Unrenewable. Iya, Pertanyaannya, Bapak adalah juga berikut bertanggung jawab menggunakan energi tidak terbarukan. Gitu. Jadi semua sebetulnya kena ya Pak ya. Kena semuanya. Jadi bagian dari ya harus bertanggung jawab terhadap alam. Bertanggung jawab. Terlepas dari apapun organisasi atau bisnisnya seperti itu Pak Tenri ya. Pak Tenri, saya balik sedikit nih ke penyalahgunaan atau ketidaktransparanan atau apapun isu dan kisruh terkait CSR. Saya highlight tadi karena mungkin perusahaan sudah mencadangkan uang buat CSR, ada duitnya, sehingga tadi tata kelola keuangannya atau governance-nya jadi tidak seketat yang pengeluaran yang lainnya ya Pak ya? Iya. Pak, bagaimana itu mencegah terjadinya? Apakah kita harus membuat aturan khusus penggunaan dana CSR atau awareness yang belum ada? Salah kaprah di dalam pemahamannya atau bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi begini, memang ini lebih kepada masalah akuntansi dan
saya bahas dari dua sisi Bapak ya. orang keuangan nggak ya? Ya, dari sisi akuntansi memang ya, apalagi waktu itu BUMN ya. BUMN itu dulu menganut rejim PK dan BL. PKBL. PK program kemitraan dan bina lingkungan. Di mana dana itu sebetulnya adalah bagian keuntungan daripada perusahaan. Ya, BUMN. Jadi dulu ketentuannya udah gampang aja, rata-rata 2% dari untuk PK dan 2% dari BL. Jadi 4% tadi sebetulnya itu adalah uang negara yang harus disetorkan kepada Kementerian Keuangan sebagai treasury negara, Oke. ya kan? Atau diserahkan kepada APBN lah ya, tentu APBN. yang mempunyai Bu Sri Mulyani lah ya, keuangan. Nah, 4% Bapak bisa bayangkan. 4% itu sudah disisihkan dan dikeluarkan menjadi off balance sheet. Padahal itu duitnya siapa sebetulnya? Duitnya pemegang saham, duitnya kita. Duitnya kita, Duit pemilik rakyat perusahaan Indonesia. atau rakyat Indonesia kalau BUMN ya. Ya. Berarti. Iya kan? Nah, jadi sebetulnya seringkali ya karena sudah longgar, sudah terjadi off balance sheet sehingga ya accountability-nya menjadi longgar. Nah, itu ya secara psikologis mengakibatkan orang menjadi longgar dalam spending-nya. Ya, dari tinjauan psikologinya. Tinjauan akuntansi ya, dulu auditnya nggak sekenceng internal audit di spending yang operasional. Karena itu dianggap non operasional. Nah, ini juga kesalahan. Karena sebetulnya esensi daripada CSR itu harus link kepada operasional dan menjadi bagian strategik daripada perusahaan. Karena keluarnya atau munculnya kebutuhan itu karena operasional perusahaan gitu ya Pak maksudnya? Oh iya, misalnya kita lihat dari perspektif risk management lah. Ya misalnya perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya dalam rangka supaya mulus jalannya usaha, jangan di demo, berbaikan dengan masyarakat sekitar. Ya kira-kira seperti itulah tujuan-tujuannya. Dan itu kan bisa didekati atau merupakan pendekatan dari perspektif risk management. Ya kan? Tapi bahwa kegiatan-kegiatan CSR tadi juga sebetulnya memiliki dimensi-dimensi strategik. Ya, di mana misalnya ya. Kalau misalnya kita pengen melakukan investasi di sebuah wilayah, misalkan di Papua lah, misalkan ya, di mana di sana level of education-nya masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Jawa misalnya. Tapi sumber dayanya ada di sana, suppose lah emas, ya seperti Freeport lah misalnya, atau anything lah ya. Nah, di situ kan perlu skill labor. Pertanyaannya sekarang, mungkin masih langka di sana skill labor. Belum tersedia katakanlah gitu ya. Belum tersedia, belum cukup lah. Kemudian kita sebagai pengusaha mau maki-maki pemerintah, come on, saya mau investasi tapi Anda tidak menyediakan tenaga kerja yang memadai. Saya butuh itu tapi Anda nggak mengerjakan. Memang ya edukasi itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Undang-undang mengatakan begitu. Pemerintah. Pemerintah maksud saya. Ya kan undang-undang mengatakan begitu, pendidikan, ya kesehatan orang miskin tanggung jawab pemerintah. By definition sebetulnya itu tanggung jawab pemerintah. Kalau kita investor sebetulnya bisa nuntut pemerintah, pemerintah sediakan tenaga kerja yang saya butuhkan. Gitu dong. Katanya suruh investasi, tapi katanya suruh investasi, tapi nggak ada. Datangin tenaga kerja dari luar diprotes, gitu ya. Itu dia. Okay. Sebetulnya bisa seperti itu ya Pak perusahaan? Iya, jadi sebetulnya perusahaan itu bisa berkomunikasi seperti itu. Tapi kalau itu yang jadi pilihan, kapan berusahanya? Seringkali perusahaan menyelesaikan masalahnya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemegang saham. Kita bedakan antara manajemen sama shareholder. Nah, kita anggaplah kita ini sebagai manajemen, ya sebagai eksekutif, CEO dan selanjutnya, gitu ya. Nah, mendapatkan amanah dari pemegang saham. Henry, saya mau buka tambang emas di Papua. Ya, saya punya kapital segini dan sebagainya. Di sana cadangannya banyak dan sebagainya. Bagaimana Anda melakukannya? Ya, lakukan sesuai dengan your professionality dan kapasitasnya. Apa yang saya lakukan? Tentu saya ingin mengamankan dulu dong, ya dari social risk. Karena belum apa-apa kalau udah ribut dengan masyarakat sekitar, boro-boro mau spending the first
batu bata, peletakan batu pertama kalau masyarakat sudah melakukan penolakan. Turun bandara aja udah bermasalah gitu kan, ditolak Iya kan? suruh pulang. Nah itu dia. Iya, Nah iya. itulah sebetulnya yang kita sebut namanya social license. Ya, begitu orang itu ingin melakukan investasi, dia harus mendapatkan license. Boleh Bapak udah punya license semuanya. Ya License kan? produk, license bisnis dan License sebagainya. bisnis, ya, anything lah Ini ya. license yang berbeda. Dari BKPM dapat semuanya, Apapun lah ya. ya, semuanya lengkap. Tapi pada saat Bapak tidak mendapatkan social license, dan social license itu bukan sebentuk kertas, Pak, tapi gesture, penerimaan. Bukan selembar kertas ini, this is social license gitu, no. Ya, tapi penerimaan mereka welcome Bapak, kedatangan Bapak, menimbulkan ekspektasi, ya, membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan bahwa yes, there is opportunity untuk anak-anak kami dan kami bisa bekerja mendapatkan penghidupan yang lebih layak karena datangnya investor yang meningkatkan value daripada bahan baku atau apapun yang ada di sana, sumber daya yang ada di sana menjadi punya value added. Iya. Gitu. Kalau enggak, ya emas ya tetap aja dinyampur dengan tanah. Kalau nggak ada freeport. Iya, betul. Ya kan? Orang bisa pakai cangkul. Ya kan? Bagaimana menciptakan value-nya? Nah, freeport datang menciptakan value. Nah, bagaimana Pak strategi perusahaan atau tadi yang Bapak sampaikan ini sebetulnya bisa jadi strategi perusahaan sekaligus sebagai social responsibility. Ketika kita ingin investasi di sana, sumber daya manusianya belum sesuai dengan ekspektasi, skillnya kita tidak mungkin dong, atau mendatangkan dari Jawa sama aja nggak Pak? Itu perkara. Perkara. Jadi itu masalah-masalah kesenjangan sosial karena kita mungkin ya tidak memiliki kecerdasan sosial atau social IQ. Nggak tahu lah ya, silakan dibantah sama ahli psikologi lah ya. Saya memang udah nyomot kiri kanan lah. Suka ngasih label-label lah. Nah sekarang orang-orang yang tidak memiliki IQ di bidang sosial itu seringkali bermasalah di situ. Ya kan? Penggampangan masalah mendatangkan label. Ya kita kan juga sama. Ya misalkan kita di Morowali lah. Morowali ya, tentunya. Bagaimana timbul. Kemudian yang timbul adalah bukan kita gempita welcome mereka supaya ya karena nikel didiamkan ya nggak nikel jadi nikel dan tidak punya value apa-apa. Yeah. Kalau kita tidak jadikan sesuatu barang yang memiliki value, entah jadi battery entah jadi apalah gitu ya, atau jadi coating untuk baja dan sebagainya ya. Nah, dia akan hanya tinggal di situ. Kalau kita tidak melakukan proses pemberian nilai tambah. Sekarang ada investor dari China datang dengan teknologi dengan uangnya, tetapi karena approach-nya tidak cukup cerdas secara sosial, timbul masalah sosial. Ya kan? Iya. Nah, ini yang perlu ya perusahaan-perusahaan itu memiliki kecerdasan sosial. Zaman-zaman dahulu memang pendekatannya lebih pada pendekatan keamanan. Ya kan? Kasih label objek vital nasional, OVIDNAS. Aman gitu. Dia pikir aman. Ya. Tapi itu kan pendekatannya. Bukan the people shield. Tapi the tentara shield. Iya, betul. The policy shield. Ya. Mau bertahan sama berapa lama. Ya kan? Tapi kemudian apakah efektif pendekatan seperti itu? Apa enak hidup dalam isolasi? Ya, dalam isolasi perusahaan, ya kan? Yang setiap saat harus alert terus, melotot terus, gitu ya? Kan gak enak. Nah, oleh karenanya itulah perlu ilmu sosial tuh di situ, ilmu CSR tuh di situ Pak, net value-nya. Pertanyaannya, dalam hal terjadi seperti itu, CSR punya strategic manajemen perspektif nggak? Yes, ya kan? Jadi selama ini kan seakan-akan kalau CSR itu charity, kasih uang dan sebagainya. Itu moral hazard sebetulnya. Nggak masalah itu ya? Bukan nggak masalah, justru moral hazard. Sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, karena apa? Salah memahami. Ya makanya yang Bapak tadi di awal kan mempertanyakan kenapa terjadi begitu. Jadilah isu itu. Karena pemahaman yang salah tentang konsep CSR. Seakan-akan duit bancakan. Ya saya pikir donasi ke sana kemari dengan label perusahaan ini menyumbang beras atau apapun itu positif dong Pak. Cuman tadi kenapa jadi moral hazard? Positif ya, bahwa doing good to society itu nggak ada jeleknya. Agama juga mengajarkan kita pada itu. Tapi ini bukan soal pelajaran agama nih. Ya, ini pelajaran manajemen perusahaan. Tapi nanti akan saya kaitkannya bagaimana perusahaan konsep-konsep keagamaan ya, kebaikan hati
ya kedermawanan sosial dengan konsep-konsep CSR. Mhm, Tapi mhm. kalau CSR itu sebetulnya itu yang menelurkan konsep dan pemikirannya itu Mhm. adalah praktisi-praktisi manajemen, Bapak. Ya, Oke. bahwa, "Oh iya Pak Tendi, sebagian juga diturunkan dari ajaran agama." Oh iyalah, ya kan? Nah tetapi manakala kita belajar ilmu manajemen, maka mari kita dekati dengan perangkat-perangkat ilmu manajemen. Manajemen juga. Jadi misalnya ya, kalau misalkan kita, apa namanya, membantu masyarakat, Mhm. misalnya ya, kita mencemari lingkungan, Mhm, mhm. kita mencari lingkungan, masyarakat menjadi susah hidupnya. Mhm. Ya, misalkan ikannya pada mati, Mhm. sawahnya pada mati, Kesehatan kesehatan buruk dan terganggu. sebagainya. Mhm. Yes, we are responsible. Nah, disitulah CSR pada waktu dia melakukan kegiatan-kegiatan community development. Orang kan sering keliru nih, "Oh, itu kan cuma community development." No, community development dalam rangka Mhm. menjadi perusahaan yang bertanggung jawab Mhm, mhm. sebagai remedial daripada dampak yang ditimbulkan. Mhm. Karena ISO 26000 mendefinisikan bahwa ya, how to be responsible corporation adalah perusahaan yang Mhm. menyelesaikan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh dirinya. Berarti dampak yang ditimbulkan oleh Dampak yang dirinya. itu tanggung jawab namanya, Oh gitu. ya Jadi kan? makanya Bapak tadi sampaikan gunung meletus bukan kehendak Bukan tanggung jawab perusahaan. manusia, bukan tanggung Iya. jawab korporasi, Pendekatan manajemen bukan di sana harusnya bukan di CSR. sana, Oke bukan, bagus donasi, tapi bukan pendekatan manajemen untuk bukan. CSR gitu ya? Labelnya bukan CSR tuh di Oh situ, gitu. tapi kedermawanan Heeh. sosial, ya, kepedulian sosial, bakti sosial. Nah, that's fine. Mmm. Nah, ya karena saya kenapa mencoba membuat pemisahan itu Mhm. supaya pendekatannya benar. When we are talking about CSR, perspektifnya adalah perspektif manajemen. Mhm. Baik pendekatannya pendekatan strategic management maupun hanya, pendekatan, risk management. Oke. Tapi basically itu adalah, isu daripada manajemen. Mhm, mhm. Pada waktu kita berbaikan hati dan sebagainya itu berbicara soal humanities, Mmm. ya kemanusiaan. Universal sifatnya memang, ya semua agama mengajarkan itu, tetapi approach-nya pendekatannya adalah humanity, kemanusiaan. Mhm, mhm. Jadi gunung meletus, CSR, no. Ya, itu kegiatan kepedulian sosial. Makanya BUMN dulu, Mhm. kegiatan BUMN peduli, bukan BUMN tanggung jawab. Bener aja, Peduli itu ya? BUMN peduli kan, Peduli. bukan BUMN tanggung jawab. Mhm. Bahwa mereka peduli kepada orang-orang yang, mendapatkan musibah dan Mhm. sebagainya, karena tsunami, gunung Mhm. meletus dan sebagainya, Mhm. that's fine, mulia. Pahalanya mungkin lebih banyak, ya kan? Nah, kalau CSR, pendekatannya itu dari perspektif manajemen. Mmm. Nah sekarang karena kekeliruan semacam itu, timbullah moral hazard. Mhm. Baik dari sisi perusahaan, karena apa dari perusahaan? "Ah, ini nggak ketat-ketat amat nih pengawasannya, Heeh, heeh. BPKP juga nggak ribet lah," ya kan? Nggak seribet pada waktu, Iya, iya. spending untuk operasional, Mhm. ya kan? Nah, kadang-kadang kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa, entertainment, Mhm. juga kadang-kadang dikeluarkan dari dana CSR. Iya. Banyak ya, Mhm. moral hazard ya yang ditimbulkan karena apa? Kekeliruan 2 tadi. Secara Mmm. moral, secara psikologis lebih longgar karena, ini Mhm. kan dulu di bawah ini maaf lah, Mhm. ya kan? Kan dana itu udah disisihkan, Mhm. sehingga kontrolnya nggak ketat-ketat amat. Iya, karena memang udah porsinya udah disisihkan ya, jadi Betul. ya. Ya kemudian secara psikologis, Mhm. ya eksekutif BUMN mungkin, ini nggak ketat-ketat amat Mhm, nih. mhm. Tapi di ujung sana juga, itu kan dana CSR, Mhm. saya berhak dong. Nah, mohon maaf lah ya, ada wakil rakyat pengen menggunakan dana, minta dong dana CSR untuk di konstituennya, itu Iya, nggak banyak terjadi, banyak terjadi juga yang banyak seperti itu. terjadi. Karena tadi tidak ketat dan karena perusahaan sudah disisihkan, tidak mempengaruhi, operasional bisnis yang perlu biaya, ini kan udah terpisah gitu ya, Pak, ya. Oke, Pak, saya lanjut sedikit, Pak, mengenai, eee, contoh nyata nih yang mungkin saya bisa angkat terkait, Lapindo. Itu kan alam yang kemudian apa namanya, memang ada operasional perusahaan di sana, tapi mungkin karena ada proses yang saya nggak tahu apakah prosesnya keliru atau tidak, akhirnya itu begitu meluas dan siapapun saat itu, termasuk mendatangkan konsultan atau, apa namanya, saran dari luar negeri gitu, ada berbagai alat canggihnya kan tidak selesai gitu. Dan akhirnya banyak sekali masyarakat dan lingkungan yang dirugikan. Termasuk mana, Pak? Kalau perusahaan itu, apa namanya, dituntut tanggung jawabnya untuk ganti rugi,
juga mungkin mereka dituntut tanggung jawab sosialnya. Ini lebih dulu yang mana atau itu termasuk bencana alam? Pak Tenri gimana? Yang kedua itu gini ya, mari kita lihat settingnya ya, kejadiannya Hmm, ya. Banyak 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 studi membuktikan itu adalah mishandling. hmm, hmm. Jadi sebetulnya itu adalah apa namanya dampak operasional yang kurang Hmm. kurang cermat. Oke. Gitu ya, kesimpulannya begitu. Hmm. Ya tekniknya, kenapa casingnya cuma satu dan Hmm. sebagainya lah. Saya nggak mau masuk ke situ Itu lah. teknis lah ya. Ya itu technical lah. Hmm. Dan hanya akan menimbulkan perdebatan. Hmm. Tetapi kesimpulan umum mengatakan bahwa yes, ini adalah responsibility dari manusia Hmm. Hmm. karena mishandling. Hmm. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian perusahaan ya yang mengolah itu, yes, they have to be responsible. Hmm. Apa yang dilakukan adalah CSR. Hmm. CSR karena menjadi tanggung jawab perusahaan itu. Ya, itu adalah dampak yang ditimbulkan dari operasional dan keputusan. Hmm. Itu definisinya ISO 14000. Oke. Gitu, Pak. Gitu. Berarti kalau terjadi seperti itu, misalkan contohnya kasus Lapindo, kan ada juga menuntut ganti rugi secara hukum bergulir terus gitu ya. Ada CSR satu sisi, berarti lebih baik perusahaan mendulukan CSR ya? Karena ganti rugi ini kan ada proses hukum dan sebagainya, Ganti rugi, hitung-hitungan. Pak. Ganti rugi itu juga termasuk responsibility. Oh, termasuk CSR. Oh, berarti udah termasuk di dalamnya ya? Mau Sudah. mendulukan ganti rugi kah? Mau kita Apapun, yang penting dia remedial dan mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh actionnya perusahaan. Oke. Gitu. They got to be responsible. Gitu, menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak bisa bertani lagi, itu termasuk ya? Sepanjang itu memberikan dampak buruk kepada masyarakat, ya, kehidupan yang lebih buruk, penghasilan yang hilang, ya, keadaan lingkungan yang nggak nyaman. Nah, basically anything yang ditimbulkan oleh itu, yes, corporate should be responsible. Oke, itu gitu, Pak. Itu namanya CSR tuh. Tapi kemudian misalnya perusahaan yang sama ya membantu ya saudara-saudaranya ada gunung meletus di Merapi, itu bukan CSR. Itu adalah kepedulian sosial. Karena yang bikin gempa bumi, yang bikin gunung meletus bukan perusahaan. Tapi doing good to society bagus-bagus saja, ada pahala, Pak. Pahalanya lebih banyak, Pak. Saya lanjut sedikit mengenai karena ke audiens kita ini adalah banyak juga rekan-rekan saya juga digital startup ya Pak ya, atau perusahaan IT kurang lebih seperti itu. Banyak dari mereka yang mungkin belum memonetisasi usahanya atau masih kesana kemari nyari investor. Boleh nggak sih Pak minta dana CSR? Atau satu sisi lain gini, kalau nggak boleh, itu kan bukan dampak dari perusahaan. Atau saya balikin nih, ketika suatu area dijadikan sebagai lahan operasional perusahaan, jadi perusahaannya itu mengambil lahan-lahan yang harusnya orang bisa bertani, akhirnya banyak pengangguran, mereka mulai berwirausaha di digital startup, itu berhak nggak yang kedua tadi? Nah ini, ya jadi gini, sepanjang anak-anak muda ini memberikan solusi ya atas masalah-masalah sosial yang mungkin ditimbulkan oleh karena keberadaan perusahaan, operasional perusahaan, ya CSR. Oh, walaupun mungkin bisnisnya di Jakarta, perusahaannya mungkin di Surabaya, It doesn't matter. Asal solusinya bisa menyelesaikan dampak sosial dari operasional perusahaan gitu ya Pak ya? Bukan itu yang, bukan hanya itu definisinya. Bukan hanya itu. Tapi menyelesaikan dampak. Ya jadi misalkan kayak begini. Ya contohnya misalnya perusahaan batubara mencemari sungai. Oke. Ikan-ikan di kolam-kolam yang dulunya itu adalah masyarakat petambak di situ misalnya pada mati semuanya. Ya kan, pada mati semuanya. Kemudian ada anak muda yang smart, genius, bikin startup. Halo perusahaan, let me help you. This is your responsibility. Tapi saya punya solusi, kata anak-anak muda nih, startup. Ya kan, saya bikin konsep dan sebagainya. Ya mungkin anak-anak ada e-fisheries lah ya, misalnya gitu ya. Contohnya. Dia menyampaikan ide, dia clean up kolamnya. Kemudian habis itu ya, karena nggak selesai tuh clean up kolam, bersih-bersih kolam nggak selesai. Harus menemukan marketnya juga. Ya. Andai kata ada seorang anak muda mau melakukan itu, ya
Yes, ini adalah CSR. Karena apa? Dia membantu perusahaan mengatasi dampak Oke, yang ditimbulkan atas operasionalnya oleh ya. operasional. Boleh Yes, dong mereka dapat dana CSR. boleh. Oh, justru itu yang termasuk ya, Iya, donasi, itu bukan tidak donasi, termasuk. Maksudnya kalau donasi gunung meletus itu justru tidak termasuk ya? bukan. Oh, kalau yang seperti itu termasuk. Iya, Oke, karena jadi dia kan memberikan solusi atas dampak yang mhm ditimbulkan oleh mhm perusahaan. mhm. Oke. Atau misalnya sekarang begini, ada 10 perusahaan, otomotif lah Heeh atau heeh. bengkel besar, Ya. atau perusahaan batu bara. Mhm. Bapak ngebayangin nggak tuh, berapa ratus atau ribu liter tiap hari oli yang harus dibuang. Bapak tahu kan alat-alatnya, Ya, banyak aja setinggi kita. iya iya. Iya berapa? Nah sekarang, dia punya potensi untuk mencemari lingkungan. Mmm, Olinya iya iya. kayak apa? Mhm. Bahan-bahan bekasnya seperti apa? Ya kan? Mhm mhm. Nah pertanyaannya sekarang, andai kata ada anak muda, ini kebetulan aja Mmm, Bapak nanyanya dari mhm. perspektif Heeh itu, heeh. anak muda datang come up dengan good idea, Heeh. "Pak saya bisa memberikan solusi. Saya bisa buat olinya di-refine ulang, Mhm. atau bisa juga untuk menjadi bahan peledak. Mhm mhm. Sehingga perusahaan Bapak tidak perlu lagi membeli bahan peledak dari Pindad Mhm misalnya." mhm mhm. Pindad, bukan. Eee, Pindad ya? Mmm, Yang di Bandung itu? iya iya iya. Iya, Pindad. Dahana Oh, sorry. Dahana Dahana, ya. Iya iya, Dahana. Dahana. Nah, jadi misalkan dia come up dengan ide begitu, dia menemukan teknologinya dan sebagainya, dia dia desain dan sebagainya. Nah, "Pak, saya menyelesaikan tanggung jawab Bapak loh." Mhm. Ya kan? Itu CSR, Pak. Dan dia berhak Dia mendapatkan berhak. itu sebagai CSR ya? Iya, sebagai Tidak CSR. perlu lagi sebagai, apa namanya, dialokasikan sebagai dana yang bingung nih, mau memberdayakan wirausaha lokal pakai apa gitu ya. Kalau memang Iya. berdampak solusinya bisa menggunakan dana itu ya, Pak, ya? Ya, nah jadi bisa juga begini ya, Mhm. kadang-kadang dampaknya tuh dia harus lingkungan saja, Mhm. tapi juga masalah-masalah sosial. Mhm Begini, seringkali perusahaan tidak cukup waktu mhm. untuk mengedukasi local people, Mhm mhm. seringkali Mhm. ya. Kalau tidak perusahaannya ini ya misalkan mohon maaf lah ya, saya pernah kerja Mhm. di Astra sebentar. Mhm Nah mhm. itu rata-rata karena garis Mhm. spirit culture-nya itu mereka selalu ingin menjadi responsible Mhm corporation mhm. dan dia pengen berkontribusi pada masyarakat luas, selalu begitu Mhm tempat yang mhm. lainnya, Mhm apapun mhm. perusahaannya ya di grup itu. Nah, Mhm. sehingga spiritnya itu yang mendasari semua kegiatan-kegiatan CSR-nya. Nah, itu selalu mereka menyiapkan diri, misalkan dia mau buka batu bara di Aceh. Sekarang pilihannya, mau mendatangkan orang-orang dari Jawa yang udah better educated Mhm. atau sabar pelan-pelan Mhm. mengedukasi, men-training anak-anak lokal untuk menjadi operator alat berat. Mhm Itu mhm. perlu waktu kan, Ya. sekian bulan minimal. Ya ada learning curve lah gitu ya, belajar dan Ada kurva sebagainya. belajarnya, Mhm mhm. ya kan. Nah, itu perlu waktu. Nah, sekarang pilihannya bahwa tapi dalam jangka panjang kalau dia mengedukasi orang-orang anak-anak lokal, ya supaya mereka bisa menjadi operator Mhm. crane, Mhm ya mhm. operator bulldozer, bla 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 dan sebagainya, ya. Atau meluruskan dikes, Mhm ya, mhm mhm. dikes itu saluran air ya Mhm dan mhm. sebagainya gitu ya, untuk untuk memelihara, jalan-jalan hauling road-nya mereka dan sebagainya. Itu kan pekerjaan kasar yang sebetulnya Mhm orang lokal bisa mengerjakannya. mhm. Nah, cuman kadang-kadang kita suka malas, ya, ada kemalasan, Mhm ya, untuk melakukan itu. Gampang aja, cari aja kontraktor ya, mhm yang sudah jadi. mhm. Cepet memang. Nah, itu orang-orang yang tidak memiliki stok, investasi sosial, Mhm mhm. ya. Nah, orang-orang seperti itu biasanya pengen shortcut, Mhm. tapi dia punya potensi untuk bermasalah dengan masyarakat sekitar. Mhm. Nah, atau mereka pilih melakukan investasi sosial dengan melakukan edukasi lokal, anak-anak lokal diedukasi dan sebagainya. By the time mereka Mhm. operasional, merekanya udah siap. Jadi Mhm. minimal 6 bulan sebelumnya tuh mereka sudah melakukan PR-nya, rekrutin anak-anak muda di situ, ya. Nah, itu sebetulnya udah imperatif, Pak, Mhm. sebetulnya, Oke. ya. Jadi sebetulnya BKPM juga udah meminta seperti itu. Karena Mhm. apa? Dia tinjauannya dari perspektif risiko Mhm. investasi. Mhm. Kalau dia ribut dengan masyarakat, itu boro-boro bayar pajak, Pak. Iya iya. Iya kan perusahaannya kan, belum tentu jalan lagi kan, Iya, mau masuk pun karyawan nggak ada, nggak bisa, diblokade dan sebagainya blokade. gitu ya. Makanya itu jadi strategis buat perusahaan? That's right, Oh, oke. gitu.
Sana nyambungnya Pak ya. Nyambungnya ke situ. Makanya CSR itu punya strategi perspektif tuh di situ. Jadi tidak Gitu. sekedar Jadi donasi. bukan hanya donasi just giveaway gitu ya. Ya, ya, ya. Kasih saya sering candaan saya kambing bebek ayam gitu ya. Cuma kasih kambing bebek ayam. Tapi ini ada kejadian Pak. Sebuah perusahaan dia punya jaringan grid. Sutet lah. Sutet. Oke. Kemudian masa lalu ya dia meng-hire seorang profesor ya elektro dari ITB untuk menjelaskan pada masyarakat ya bahwa halo masyarakat ya dari segi teknis sebetulnya dia tidak menimbulkan radiasi pada kalian. Sekian udahlah gelombangnya dan sebagainya dijelaskan. Kemudian dimuat di Kompas. Pertanyaannya, masyarakat itu baca Kompas? Mungkin enggak. Andai kata baca, ngerti apa enggak? Iya. Belum tentu ngerti. Bahasa Kompas mungkin nggak ngerti bagi masyarakat bawah misalkan. Apalagi bahasa teknisnya Pak. Iya. Ya kan, gelombang sekian dan sebagainya tidak mempengaruhi. Padahal apa? Mereka itu pusing-pusing mual-mual. Itu karena faktor-faktor psikosomatik. Faktor psikologi. Iya. Ya, aduh ini kalau putus gimana? Radiasinya gimana? Without knowledge. Iya. Ya, tanpa knowledge. Tapi kemudian ada seorang CD officer yang cermat dan cerdas. Udahlah ya, nggak usah ribut-ribut. Kasih aja di bawah nih kambing bebek ayam. Suruh pelihara ikan di situ ya dan sebagainya. Ya, coba kita lihat. Tungguin sebulan, 2 bulan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nothing happen. Ternyata mereka bisa menimbulkan sendiri. Ternyata nggak bahaya ya. Ya kecuali ada disaster lah. Ya kecuali kalau misalkan karena gempa bumi dan sebagainya putus, itu hal lain lagi lah. Tapi sepanjang itu ya nggak terjadi, sebetulnya safe. Karena udah dihitung Pak. Iya. Dan benar yang dimuat di berita memang benar secara secara ilmiah. Psikosomatis tadi yang muncul akhirnya ya. Nah sekarang gimana solusinya? Mau pendekatan ilmiah seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Ya kan? Nah seorang CD officer yang cerdas, yang cermat, dia akan datang dengan solusi. Udah kasih ayam aja, suruh pelihara di situ. Kau kasih ikan aja, kasih pelihara di situ. Coba dilihatin. Kita tungguin sampai sekian tahun, nothing happen. Oh ternyata mereka mengambil kesimpulan sendiri, learning by doing, bahwa nothing happen dan ternyata safe. Nah itu kan butuh kecerdasan sosial. Iya. Gitu. Jadi walaupun bentuknya seperti kegiatan charity, ya seperti bentuknya seperti kegiatan kepedulian sosial, tapi basically dia sedang melakukan kegiatan CSR sebetulnya. Kenapa? Dia sedang memprotek continuity daripada perusahaan itu kan. Kalau enggak kan ribut terus kan kacau, ya kan? Nah jadi sebetulnya dia sedang memprotek kepentingannya daripada shareholder, kepentingannya pemerintah sebagai pemegang saham. Karena Bapak bisa duga ini perusahaan BUMN lah ya. Iya. Pak, saya kasih contoh satu lagi nih. Mungkin saya pernah dengar bahwa bisa kok CSR itu juga dana CSR digunakan sekaligus bisa mencapai tujuan perusahaan. Contohnya gini, iklan rokok atau bungkus rokok itu ada gambar orang yang tenggorokannya bolong gitu ya. Hati-hati bisa menimbulkan kanker dan sebagainya ya. Itu bisa ngambil dari porsi CSR nggak atau enggak ya? Oh kan itu menunjukkan perusahaan care terhadap dampak penggunaan dari rokok misalkan gitu. Kalau betul care, ya enggak itu required by regulation Pak. Regulation yang mendorong ya. Ya jadi sudah kalau enggak melakukan itu enggak comply. Makanya sering orang menggunakan istilah CSR itu beyond compliant. Tapi sebetulnya definisi itu enggak cermat-cermat amat, enggak tajam-tajam amat. Karena begini misalnya, sebuah perusahaan batubara dia melakukan pembukaan lahan, mengakibatkan potensi-potensi longsor, ya dan sebagainya. Kemudian regulasi meminta kepada mereka, ASN meminta kepada mereka untuk menanami kembali, ya kan? Itu required by law. Kemudian dia melakukan itu, pertanyaannya, ini CSR atau bukan? Ada yang mendefinisikan, no ini kan keharusan Pak. Jadi nggak perlu dikasih apresiasi. Ngapain dia melakukan minta paten dia ngasih award sama mereka? Karena mereka itu sebetulnya required by law. Itu bukan CSR Pak. Memang wajib itu ya?
Betul, memang wajib. Mhm. Tapi saya lihat dari perspektif lain ini menarik Mhm. ya, untuk mencoba memilah itu. Mhm. Jadi gini, seakan-akan kita tidak perlu memberikan apresiasi kepada Mhm. orang-orang yang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Mhm. Mhm. Begitu kan kira-kira Mhm. Mhm. kesimpulannya. Nah, waktu itu saya ingat tuh, ada seorang profesor Mhm. ya, saya mau memberikan ceramah bareng, Mhm. Mhm. saya cerita ada sebuah perusahaan, ya nanti juga tahulah siapa yang Mhm. dimaksud, membantu petani kedelai hitam, Mhm. ya, dia dengan berbagai kepentingan. Yaitu apa? Supaya men-secure Mhm. supply-nya, supaya pabriknya jalan terus, Mhm. satu. Yang Mhm. kedua, ya punya kepentingan juga supaya apa? The quality-nya Yang dia terima jadi yang bisa bagus. kontrol, Oh, bagus. tidak hanya ambil gitu ya? Mhm. Availability-nya, Mhm. quality-nya. Yang ketiga, juga term of trade-nya. Mhm. Bayangkan pada waktu misalkan COVID kemarin, kalau misalkan perusahaan ini tidak membina masyarakat petani Mhm. Malika, Mhm. kira-kira waktu ada import ban Mmm. atau ekspor ban di negara asalnya, Iya, iya. tidak boleh mengekspor kedelai hitam, kira-kira produksi nggak? Nggak bisa Nggak bisa produksi. produksi. Jadi dia melakukan CSR-nya dengan membina masyarakat Mhm. untuk melakukan penanaman, Mhm. dikasih benihnya, dikasih cost of living-nya, Mhm. dikasih teknologinya, setelah jadi dibeli pula, Mhm. ya kan? Oke, oke. Nah itu sebetulnya masuk kategorinya CSV, CSV. dari ilmunya si Michael Porter. Mhm. Dia Mhm. profesor bisnis dari Mhm. Harvard. Mhm. Nah, dari perspektif itu, tapi Mhm. sebetulnya dia sedang melakukan tanggung jawab kepada pemegang saham. Setuju nggak? Betul, betul, Ya betul. kan? Iya, iya. Supaya perusahaan ini bisnis BCM namanya, Heeh. Business Continuity Management. Mhm. Ya, Mhm. kalau si orang pengadaannya itu Mhm. tidak memiliki jiwa CSR, mungkin nggak nyampe itu logika Mhm. itu. Mhm. Tapi karena dia udah belajar, jangan-jangan udah pernah kursus tempat saya, ya kan? Iya, iya, iya. Dia mendesain program itu, Pak. Karena dia Oke. bayangkan Bapak, sekarang Bapak gimana tuh? Kan Mhm. susah Bapak membedakannya. Mhm. Ini Mhm. CSR apa operasional? Iya, iya. Ya kan? Heeh. Yes, CSR itu should be embedded. Oke. Harus nempel kepada operasional. Mhm. Contoh Mhm. yang tadi, dia membantu petani kedelai hitam, Mhm. ya kasih cost of living-nya, dikasih Mhm. benihnya dan teknologinya dan sebagainya. Begitu Mhm. begitu panen, dia sebagai off taker, Mhm. 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 ya kan? Mhm. Nah pertanyaannya, ini CSR atau bukan CSR? Iya, Ah, iya, itu iya. kan doing business as usual. Ya, tetapi doing business ya Mhm. untuk meng-create value Mhm. bersama dengan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dia, ya bersama-sama dengan masyarakat, Sosial. ya. Jadi ada Mhm. perspektif sosialnya, Mhm. Mhm. ya kan ada perspektif sosial. Jadi bagaimana perspektif sosial atau eee eee bisnis Mhm. yang memiliki dimensi-dimensi sosial, Oke, oke, oke. ya kan? Nah itu CSV namanya. Wah, oke Jadi kalau itu terjadi, heeh, itu punya strategic value nggak? punya, Yes, banget. indeed banget. Ah, gitu. Jadi sosialnya ada, juga tanggung jawab ke shareholder termasuk pemegang saham perusahaan, Iya, karena bagian dari strategik ya, Pak, ya? iya, Bapak bisa kebayang nggak, andai kata nih, ya, si purchasing director-nya itu, dia tidak memiliki konsep atau pemikiran Hmm, seperti ini, pada waktu Covid kira-kira berhenti ke produksinya? ya berhenti. Berhenti. Dia akan kerepotan nyari dari mana supply-nya, Satu. dalam negeri belum matang Oke, misalkan pertanyaannya, prosesnya. Heeh, kalau Bapak sebagai direktur heeh, pengadaan mhm, atau direktur marketing gitu ya, saya tanya, saya gugat, "Are you mhm. responsible director or not?" Iya, betul sekali. Ya Akan kan? menyalahkan alam dong dan kondisi Covid, Bos, kan gitu kan? Nah itu dia. Tapi because you are responsible Heeh, director, ya, officer gitu iya, ya, iya. maka Anda desain programnya. Oh, Nah jadi tanggung jawabnya pada waktu itu bertanggung jawab pada siapa? Your oke. shareholder. Iya, iya. Karena Anda pemegang amanah, Anda digaji oleh shareholder, jangan lupa. Gitu Pak Iya, kira-kira iya, ya. iya. Nah tapi at the same time ya, dia juga memperhatikan dimensi-dimensi sosialnya. Iya, iya, iya. Akhirnya apa? Ya, orang-orang ini memiliki income. Mhm, mhm. Terjadinya warung, Mhm, buka warung di sekitar mhm, itu ya, di sekitar mhm, pertanian dan sebagainya, ada angkot datang ke mhm, situ, mhm. ada warung jualan kecap Iya, yang iya, iya, sama, iya, ya iya. kan? They create the demand. Iya, iya. Dan masyarakat senang Masyarakat senang. dapat socialization tadi.
Oh, perusahaannya. Perusahaannya dapat social license. tadi. Ah, Aman kan gitu, aman. didukung oleh masyarakat. Didukung oleh Oh, masyarakat. luar biasa sekali Itu namanya berarti ya. social shield, Pak. Social shield. Ya, Bukan tameng. trup atau apa Bukan, namanya? nggak perlu, Nggak perlu military shield. nggak perlu. Udah dilindungi masyarakat. Udah lewat. Ini menghasilkan buat saya, jangan Eranya udah macam-macam. lewat. Itu zaman Orde Baru, Iya. ya kan? Ya, ini Jam saya baru duduk sebentar, maaf Pak, ini saya potong, kok saya tercerahkan ya. Saya baru dapat dalam. Ini ngomong-ngomong, Pak Tendri ini kan 30 tahun lebih profesional ya Pak ya, di bidang finance ya. Tapi belajar CSR-nya kapan Pak? Ini Oh, menarik. saya duduk sebentar aja kayak udah tercerahkan nih. Banyak banget yang Ya, diserap nih. ini menarik, Pak. Hmm. Jadi memang saya sekolah keuangan ya. Aha. Waktu itu saya ngambil MBA di New York. Nah, kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan. Saya diminta sebagai investor relation. Oke. Nah, investor relation itu posisinya cukup strategik karena dia harus memiliki knowledge yang cukup tentang strategic things daripada perusahaan itu, ya kan? Bukan hanya cerita bohong ke bursa, ya, nggak, itu bisa gampang dipoles ketahuan lah lah. Kalau polos-polosan bohong itu Bohong. ada batasnya. Ada batasnya. Nah, tetapi bagaimana memberikan informasi supaya ada symmetrical information. Apa yang terjadi pada waktu itu? Saya jalan nih, ya. Waktu itu saya ke New York, ketemu dengan para analis, ya, karena mereka juga pemegang saham daripada perusahaan ini, gitu ya, yang mewakili banyak pension fund dan sebagainya. Nah, disitulah saya bercerita tentang prospek perusahaan, gitu kira-kira. Kemudian di penghujung acara itu, Mr. Suprato is very interesting presentation, look promising, gitulah kira-kira ya. Oh, saya tahu nih sebelum menjatuhkan gitu ya, mereka biasa muji anak-anak dulu gitu ya, ditanyakin dulu. Ternyata Very interesting presentation, but how you manage your social risk, how you manage your environment risk. Pak, kalau hari ini ditanyakan mungkin masih oke lah. Ini 26 tahun yang lalu. Sudah ada pertanyaan itu. Pertanyaan itu di New York, Pak. Itu betul-betul kursi panas tuh buat saya. Oh. Dan saya tidak bawa selainnya. Bagaimana tentang risk management, baik dari perspektif social risk management maupun environment risk management. Kenapa? Kami bekerja di sebuah perusahaan minyak yang sangat kontak ya dengan masyarakat sekitar, juga selalu berpotensi menimbulkan dampak yang buruk pada masyarakat, sehingga ya perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam itu biasanya canggih-canggih ilmu CSR-nya, karena mereka biasa konfront langsung dengan masyarakat, ya secara horizontal, gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu saya terpukul banget ya, saya nggak bisa menjawab dengan baik. Saya ngambil keputusan, oke, saya mau kursus. Mau belajar di sebuah universitas ternama di Indonesia. Tapi mohon maaf, nggak satisfied. Terlampau perspektifnya, terlampau theoretical, dan sebagainya. Nah, padahal kita, pada waktu itu pesertanya, itu udah manajer, senior vice president, dan sebagainya. Mereka orang-orang yang sudah memiliki experience di perusahaan, ya kan? Tapi diajarinnya normatif banget. Saudara-saudara, CSR adalah, ya kalau itu sih baca di internet aja selesai urusan, ya nggak? Begitu. Kemudian kami justru nggak satisfied. Nah, saya memang berbakat jadi provokator barangkali ya. Kawan-kawan, apa yang Anda peroleh selama 3 hari? AIU, gitulah kira-kira, gampang. Ya, kenapa nggak kita bikin sedih? Kenapa? Kita tahu yang mau. Kita tahu yang kita mau. Apa maunya kita? Practical thing. Nah, makanya disitulah kemudian kami membentuk namanya forum. Namanya Corporate Forum for CSR Development. Tapi pada waktu itu, kita kan masih student-student yang baru belajar. Nah, ambillah beberapa profesor dari luar, dari perguruan tinggi. Ayo kita rembukan yuk. Ini loh kami sebagai korporat yang kami butuhkan. Ayo kita nyiapin materi-materinya. Oh ada Pak ini, bukunya ini, sebagainya. Atau teorinya ini, sebagainya. Oke, mari kita bikin materi ya. Nah disitulah kemudian kami muncul ya dengan kursus pertama tentang CSR tahun 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu, oke. Bikin kursus, kemudian mereka, ayo
jadikan ini menjadi sebuah gerakan, Mhm, menjadi sebuah forum. heeh, Jadilah ya kita bikin lembaganya, jadi CFCD Corporate Forum for CSR Development. Mari mhm, kita kembangkan mhm, ya karena case masing-masing daerah, case masing-masing perusahaan itu bisa berbeda dan beragam. mhm, mhm, Bagaimana supaya membangun body of knowledge ini mhm, cepat? mhm, Ya saya bikin forum lah. oke. Supaya semua experience itu bisa sharing di situ. Oh, perusahaan minyak bercerita soal ini, Mhm, perusahaan perdagangan cerita soal ini, farmasi cerita soal ini, mhm, case-nya bisa begitu beragam. oke. Ya kan, oleh karena kita kumpul di situ. Ayo kita belajar bareng, Mhm, mhm, kita kumpul knowledge supaya body of knowledge-nya makin terbentuk sehingga kita bisa memberikan ya apa namanya mhm, advice dan mhm, sebagainya kepada mereka, bisa mhm, melakukan pendampingan. Ya karena beda case-nya pada waktu mhm, mendampingi perusahaan apa namanya bank, ya mhm, kan? Berbeda tentu ya dengan waktu mendampingi perusahaan batubara. Nah, tapi mhm, sekarang mhm, karena kekeliruan konsep, mhm, banyak bank juga mhm, ya, mhm, itu juga bagi-bagi kambing bebek ayam. mhm. Ya padahal main responsibility-nya apa? Ya, yaitu tentang financial literacy. Itu Mhm. tanggung jawabnya. Iya, Karena literasi keuangan kita kan rendah. iya, Itu belum dikerjakan, udah iya, seneng-seneng yang gampang. iya, Yang saya bilang suka ngeledekin, Pak. iya, iya. Ngapain saya bilang Anda mengerjakan yang begitu yang anak-anak SMP bisa mengerjakan. Mhm, Bank ini rugi iya, mempekerjakan Anda S1, S2 oke. sebagai CSR Iya, officer, iya, iya. tapi kegiatannya cuma bagi-bagi kambing Iya. bebek ayam doang. Oh, Itu iya, anak-anak oke. SMP aja kalau untuk melatih bungkusin beras, Paham, paham. gotong-gotong itu Iya, gampang. iya, betul. Nah, karena apa? Karena ada misperception Mhm, tentang konsep CSR sehingga mereka berpikir ya itu bisa dikerjakan dengan cara mhm, seperti itu. Ini ada cerita yang menarik mhm, dan mhm, intriguing banget. Suatu saat saya diprotes, Pak. Orang ini, orang BUMN nih, mhm, mhm, pangkatnya senior vice president. mhm. Cuman satu notch di bawah direksi. Iya, iya. Bayangin. Heeh. Pak Chandri, kok CSR kok begini? Saya bingung jawabnya. Jawabnya gini, ya, lah ini kan kayak saya menghadapi Kak Bayan kan. Heeh, heeh, heeh. Kak Bayan, ini pizza nih. Kata Kak Bayannya, "Naon?" Ini mah bukan pizza, ini mah martabak. Martabak. Martabak asin. Nah ini orang yang tidak pernah punya perspektif dan tidak pernah punya knowledge, tidak Heeh, pernah ke Amerika. heeh, Si heeh. Kabayan ini kan, Heeh, heeh. begitu saya kasih pizza, saya yang salah Pak. Heeh, Ini bukan heeh. pizza, katanya martabak. Nah Martabak. kan susah kan. Iya, iya, Nah iya, ini iya. mau berdebat soal gaya apa namanya Debat kusir. debat kusir, ya enggak. Nah makanya perjuangan untuk mengedukasi ulang Mhm, masyarakat, ya mhm. korporat itu memang begitu Oh, panjangnya. begitu panjang. Begitu panjangnya. Mhm, Sampai hari ini bayangkan, mhm, setelah organisasi berdiri 24 mhm, tahun, mhm, itu juga masih banyak yang salah. Ya mhm, karena seringkali juga ya, karena gini ya, kayaknya kesalahannya adalah mhm, the top manajemennya memang belum memiliki pemahaman yang benar. mhm, mhm, Bahwa CSR itu punya strategic perspektif. mhm, mhm, Sangkanya bagi-bagi aja. mhm, Charity, filantropis, bagi-bagi beras bebek ayam. Kayak begitu mhm, toh. mhm. Nah, sehingga mereka berpikir, ini kan orang-orang ini cuma ngabisin duit aja. Ya. Karena memang, ya betul, mereka tidak akan pernah mendapatkan strategic benefit apapun. Kalau kegiatan-kegiatan CSR-nya, kegiatan yang ece-ece seperti itu. Mhm, mhm, Tapi kalau misalkan dia didesain supaya ditujukan supaya memiliki atau menciptakan mhm, strategic benefit buat perusahaan, ya baru bisa. Ya mhm. tentu harus ada strategic management, Ya, sentuhan ya. strategic management di Mhm, situ. Didesain mhm, sedemikian rupa supaya menghasilkan strategic benefit buat perusahaan. mhm, mhm. Dan udah banyak contohnya. Gitu, Oke, Pak. oke. Jadi kambing bebek ayam itu banyak industri yang masih melakukan ya, Pak ya. Banyak. Kalau saya lihat tadi Bapak sempat sampaikan banking, mungkin kalau saya lihat karena saya udah dapat pencerahan nih, belasan bahkan puluhan itu tidak memberikan sesuatu yang berdampak terhadap perkembangan financial literasi dari masyarakat. Betul. Akhirnya karena tidak terbentuk itu, begitu muncul pinjol, banyak yang terjerat. Mereka nggak tahu yang mana pinjaman, yang mana rentenir gitu ya. Seperti itu. Nah itu sebetulnya responsibility ya Iya. daripada banking atau Heeh. financial Iya, industries. iya, iya, iya. Bayangin Pak, literacy level kita kan masih rendah. Mhm, mhm, mhm. Ya Iya, kan? iya. Banyak orang yang terberdaya,
terpedayakan, bukan Terpedayakan gitu terberdayakan. ya. Heeh. Ya kan? Karena apa? Literasi keuangannya yang Mhm. rendah. Mhm. Nah, sekarang OJK sudah mengintroduce Mhm. OJK 51, Mhm. itu namanya Financial Sustainable Finance. Mhm. Mhm. Nah, di mana pada bank-bank, lembaga jasa keuangan (LJK) itu juga harus memberikan kegiatan-kegiatan yang Mhm. sifatnya bisa mengedukasi. Mhm. Padahal Pak, Mhm. padahal di mana letak strategic function-nya? Kalau dia memberikan awareness Mhm. kepada orang bahwa menabung itu punya strategic Mhm. purpose ke depan Mhm. untuk Mhm. menyekolahkan anak dan sebagainya. Mhm. Ya, secara literasi punya financial planning. Mhm. Jadi sebetulnya bank-bank itu ya dia harus mengadakan tentang LJK, maksudnya Mhm. lembaga keuangannya, bukan spesifik bank. Itu memberikan edukasi Mhm. tentang financial literacy, Mhm. financial Mhm. planning, mau personal finance dan Mhm. sejenisnya lah. Ya, kira-kira Mmm. seperti itu. Iya, iya. Supaya apa? Kira-kira intern Heeh. ya, kira-kira bank-bank itu atau lembaga jasa keuangan itu mendapatkan benefit nggak? Mhm. Mereka semakin melek Iya. keuangan, semakin banyak yang membuka akun, Iya. semakin banyak orang yang punya spirit untuk menabung. Iya, iya, iya. Ya kan? Lah itulah sebetulnya. Nah, bank-banknya ikut-ikutan cuman bagi-bagi kambing bebek ayam doang. Ah, Ya itu kan? yang terjadi ya, Itu oke. itu masih terjadi sampai dengan sekarang. Iya, iya. Masih terjadi. Oke, oke, Jadi Pak. memang perlu diedukasi Heeh, heeh. para eksekutifnya. Dan tidak hanya banking ya, tapi industri lain juga harusnya memikirkan hal yang sama ya, gitu ya. Banyak. Banyak sekali gitu. Ya misalkan sekarang ya perusahaan apa, misalkan kita ambil contoh, Mhm. misalnya perusahaan rotan lah, Mhm. ya, Mhm. perusahaan rotan. Nah sekarang, saya pada waktu bekerja di Mhm. bank, itu ada 2 case yang menarik Mhm. Pak. Mhm. Yang satu kredit dapat kredit macet. Mhm. Dia rotan juga ekspor ke Mhm. Korea. Macet. Dia bikin apa? Di Surabaya. Mhm. Pabriknya di Surabaya. Ya. Yang satu, orang Korea, Mhm. bikin di Cirebon. Mhm. Ya. Nah, ternyata yang di Surabaya ini menghadapi masalah-masalah strategik. Mmm. Satu, dia harus men-training anak-anak penganyam. Iya. Ya kan? Udah begitu, udah keluar duit, Mhm. ya, men-training mereka sekolah dan sebagainya, belajar nganyam. Furniture, Mhm. 3 bulan, 6 bulan keluar lagi biaya, turnover-nya tinggi, Tinggi ya, ya. oke. Nah, dan sebagainya. Sehingga cost production-nya menjadi lebih tinggi. Mhm. Ya di luar yang lain-lain lah ya. Karena memang bukan satu-satunya Mhm. ini, tapi ya dari hitungan cost-nya dia Mhm. kalah kompetitif Mmm. dibandingkan dengan industri yang ada di Cirebon. Cirebon. Karena yang di Cirebon gampangannya ya, Anda lempar anyaman rotan ke belakang, besok udah jadi anyaman. Jadi. Iya, iya, iya. Ya kan? Karena punya skill, punya Mhm. soft skill. Kapan terbentuknya? Ya udah lama prosesnya. Mhm. Ceritanya panjang. Oke, oke. Ya, ceritanya panjang. Memang ITB pernah masuk dan sebagainya. Mhm. Tapi lebih dari itu juga karena ini soft skill yang Mhm. dimiliki, localized. Mhm. Ya, kenapa orang-orang Bali Mhm. memiliki jiwa seni yang tinggi, Mhm. ya kan? Dan sementara suku bangsa yang lain tidak misalnya. Mhm. Ya itu kan soal soft skill, soal Iya, iya. karunia lah ya. Mhm. Kenapa budaya lah, banyak. Nah, Mhm. tapi ini terrefleksikan juga di dalam dunia bisnis. Mhm. Ternyata ya, di Cirebon itu terus timbul ada tukang jualan paku, Mhm. jualan tali, ya so many thing lah yang mensupport. Nah itu di dalam teori CSP, nah ini kan Mhm. Bapak pernah nanyakan Ya. tentang Indonesian Share Value Ya. Institute. Heeh, heeh. Nah Indonesian Share Value Institute itu mengedukasi. Mengedukasi. Mhm. Ini lebih kental perspektif manajemennya. Ya karena ilmu Mhm. saya kan. Mhm. Iya, iya, Di iya. situ bagaimana kita mengajarkan pada perusahaan-perusahaan supaya mendapatkan value daripada creating local cluster. Mhm. Misalkan kayak gini. Dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan pendukung, ini kan urusannya dengan supply chain. Ya, ya. Ada yang jualan paku, ada yang jualan cat, ada yang jualan amplas, ada yang jualan so many thing lah untuk mendukung industri. Ya. Ya kan? Mereka UKM-UKM ini mendukung menjadi sebuah cluster bisnis, cluster industri. Sehingga orang-orang itu nggak usah lari jauh ke Tegal, ke Semarang, costly kan. Nah, di lingkungan itu timbul lah. Itu namanya bisnis cluster. Nah, dari perspektif strategic management, mereka akan reducing cost, meningkatkan efektivitas. Ya kan? Jadi dia bisa berkompetisi dengan perusahaan sejenis yang saya ceritakan di Surabaya. Surabaya. Itu kan karena klasternya belum terbentuk, di Cirebon sudah. Nah ini dimensi-dimensi ya bagaimana
kegiatan-kegiatan perusahaan itu link dengan masyarakat sekitar. Michael Porter masih labelnya creating share value, menciptakan. Tapi sebetulnya itu kan dimensi bisnisnya ada, dimensi sosialnya Misalnya ada. kental, gitu kan. Nah, menciptakan efisiensi karena ada pengembangan local cluster, gitu. Itu jatuh Michael Porter menyebutnya creating share value, Oke. gitu kira-kira. Oke. Kalau CFCD tadi Bapak dirikan karena boleh dibilang ya, kalau yang saya tangkap ketidakpuasan akan pembelajaran CSR yang didapat di universitas dengan teman-teman seperti itu ya, akhirnya mendirikan CFCD. Kalau ISV ini, Indonesian Share Value ini, kenapa? Ini bergerak di bidang apa? Kemudian apakah ini berupa yayasan atau perusahaan, bisnisnya seperti apa, Pak? Oh, ini sebutnya PT, Pak. Oh, PT. Jadi konsultan, PT konsultan. Nah, jadi begini. Ini berbicaranya itu sebetulnya harusnya itu dengan top manajemen. Karena bagaimana bercerita mengintroduce tentang creating value. Oke. Ya, dengan bersama masyarakat. Misalkan contoh kayak gini. Misalkan Starbucks lah ya. Starbucks membeli kopi, misalkan masyarakat, saya beli kopi dengan harga yang saya lebihkan $1 per kilonya misalnya, gitu kan? Tanpa memberikan ilmu, tanpa memberikan apa, itu kan charity kayak belas kasihan saja. Iya, iya. Iya kan? Belum tentu dipakai kopinya. Karena tidak sesuai misalkan ya. Bisa jadi begitu, ya. Tetapi ya tentu nggak sebodoh itulah ya. Ya, tetap mau pakai, tapi biasanya ya. Kemudian, tapi dia tidak meningkatkan know-how, tidak meningkatkan teknologi padahal si perusahaan andai kata Starbucks itu mau mengedukasi masyarakat. Masyarakat, jangan jemur kopinya di tanah, kan nanti akan menyerap bau tanah. Dilapisilah misalkan dengan ini. Kemudian cara pengeringannya begini, prosesnya begini dan selanjutnya. Kira-kira orang ini kualitas daripada kopi masyarakat akan meningkat nggak? Harusnya meningkat. Oke. Kemudian si perusahaan kopi ini akan mendapatkan benefit nggak? Yes. Akan. Mendapatkan kopi yang better quality. Itu creating value. Si masyarakatnya mendapatkan economic benefit, ya kan? Dia dapat teknologi, mungkin juga dapat keuangan yang tadi contoh Malika tadi kan, dikasih keuangannya dan sebagainya. Kemudian ada off taker, saya off take produknya. Nah, itu kan dimensi-dimensi sosialnya. Dari perusahaan, dari dimensi bisnisnya, saya mendapatkan kopi at the right quality. At the right time, at the right price. Better price mah kalau dari luar ya. Boleh jadi. Bisa jadi. Iya kan? Iya kan? At better quality, at the quality yang we need, yang saya perlukan. Iya kan? Karena berkat apa? Berkat knowledge daripada masyarakatnya udah meningkat. Berkat adoption of teknologinya meningkat yang diintroduce oleh perusahaan induk semangnya. Itu kan bentuknya kemitraan. Iya. Nah sekarang mau dikasih label CSR boleh nggak? Boleh kalau seperti itu. CSR banget kan sebetulnya, ya kan? Create value lagi gitu. Nah, share value. Nah, Michael Porter, jadi ini sebetulnya itu mereka nyebutnya itu kapitalisme yang berwajah sosial. Oh, kapitalnya nggak hilang tapi sosialnya. Karena logiknya itu dari perspektif kapitalisme, Pak. Iya. Dia pengen dapat produk yang berkualitas. Itu kan bisnis banget sebetulnya. Dia pengen dapat produk yang berkualitas. Dia pengen at the right time. Ya kan? At the right price pula. Iya kan? Nah, itu kan bisnis banget pertanyaannya sekarang. Kalau kita ngasih label itu sebagai tanggung jawab kita ya kepada klien sebagai mitra kita. Mitra kita itu siapa? Masyarakat kebanyakan yang menanam kopi. As part of my responsibility. Ya kan? I'll teach you. As part of my responsibility to the continuity of my business to shareholder. Boleh dong, andai kata saya CEO-nya Starbucks, as part of my responsibility to shareholder. Shareholder itu banyak, ada pensiunan, ada retirement, ya kan? Ya pendiri dan sebagainya, so many things. Jumlah shareholder itu banyak. Bertanggung jawab juga pada pelanggan-pelanggan saya. Dia pengen kualitas kopi yang konstan, yang terjaga kualitasnya. Itu bagian tanggung jawab saya juga ke konsumen saya. Ya kan? Dan itu adalah rangkaian tanggung jawab sosial sebetulnya. Karena sudah beribut mengajarkan your responsibility to your konsumen, your responsibility to mitra kerja, ya supply chain, ya
your responsibility kepada pegawai. Hmm. Ya, itu ada 7 core subject. Ya, jadi bukan hanya responsibility pada masyarakat saja. No, itu salah satu stakeholder. Betul. Karena Anda nggak boleh ngusik kepentingannya, Iya, Anda iya. nggak boleh mengganggu kepentingannya, ya, atau kenyamanan hidupnya. Nggak boleh. Itu part of the responsibility. Tetapi ISO 2000 juga our responsibility pada konsumen. Misalkan Toyota merecall mobilnya, ini ada manufacturer defect misalnya, di recall mobilnya diperbaiki. Pertanyaannya, ada kata orang Toyota mengatakan as part of my responsibility to my client, to my consumer. Ya. Kira-kira Bapak mau membantah nggak? Enggak dong. Enggak dong. Ya, itu adalah yes, real responsibility. Iya, Ya kan? iya. Ada kata dia mengatakan as part of my responsibility, saya recall. Hmm. Ya, kira-kira dari perspektif bisnis, being responsible corporation itu punya strategic benefit nggak? Sangat. Sangat. Nih ya. Orang itu akan setia beli Toyota. Hmm. Orang karena apa? Toyota itu mau mengakui ada defect tuh dia declare Iya. dan dia mau bertanggung jawab. Iya. Ya kan? Nah, itu part of doing business atau part of doing CSR. Dua-duanya. Dua-duanya dapat. Nah, jadi luar biasa bagaimana CSR dengan operational tuh ya kayak begitu. Iya. Jadi pemahaman ini martabak atau pizza di dalam CSR itu sudah tidak harus digunakan lagi, tidak boleh digunakan lagi ya Pak ya. Dipisahkan dananya, penggunaannya akhirnya membuat kisruh tidak tepat gitu ya. Tapi ini jadi bagian dari strategic management ya Pak ya. Itu dia. Sesuatu yang sebenarnya jadi satu. Bisa dua hal terpenuhi dalam satu strategi ISO tersebut. 26000 mengajarkan seperti itu. Cuman kita tuh pada malas baca. Ya. Gitu Ya, tapi peluang buat saya konsultan kan. Iya. Oke Pak Tendi, menarik sekali, luar biasa sekali ya. Saya dapat pembelajaran banyak. Mudah-mudahan teman-teman juga audiens kita dapat pemahaman yang luar biasa sekali. Terutama Pak, terutama Bapak kan juga fokus pada millennials ya, kepada anak-anak muda, ya, pebisnis Gen muda, Y, Gen X, Gen Z, Gen gitu Z. ya. Nah ini ya itu harus sudah ditanamkan ya kepada mereka bahwa bagaimana mereka doing business secara bertanggung jawab. Karena ini berbicara soal sustainability of the corporation. Jadi pada waktu when we are talking about CSR, itu sebetulnya kita ngomongin tentang sustainability of the corporation. Ya, bagaimana supaya perusahaan itu berlanjut terus. Ya, sustainable. Nah, makanya konsep-konsep tanggung jawab sosial itu sebetulnya harus dipahami secara benar oleh para pebisnis pemula. Ya, even gitu loh. Karena apa? By doing that, ya, akan menopang sustainability of the corporation. Jadi bukan hanya charity giving away gitu ya, kasih kambing, bebek, ayam dan sebagainya, without any strategic purpose. Oke. Dan bagi teman-teman tadi yang contoh saja saya ilustrasikan wirausaha atau startup yang memang biasanya mungkin menghasilkan solusi yang tidak tahu nih harus dijualnya seperti apa, harus pitching ke investor mana, tapi kalau kita tahu nih dari penjelasan Bapak tadi, ketika solusinya bisa menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan dan perusahaannya sadar, itu kan kita bisa bilang bahwa we have a solution for your problem gitu ya. Boleh dong kita dapat CSR untuk terus berkembang dan bisa membantu mereka lebih luas lagi. Seperti itu ya Pak Tendi ya? Sangat Pak. Pas. Nah, apalagi sekarang ada konsep namanya sebetulnya bukan sesuatu yang baru banget sih, circular economy. Oke. Nah, dari perspektif circular economy banyak ya penggalan produksi. Bagaimana tujuannya supaya sebuah bahan baku itu bisa dipakai, masa pakainya menjadi lebih panjang. Di reuse, ya, di recover, ya, dan selanjutnya. Ya. Nah, sekarang ada sebuah anak muda startup di Balikpapan. Dia tahu masalah-masalah di situ banyak sampah, brand dan sebagainya yang akan menimbulkan masalah-masalah lingkungan dan juga sosial. Dia come up dengan ide bagaimana supaya sampah-sampah ini menciptakan memiliki value. Dia menggandeng awalnya ya menggunakan dana CSR dari Pertamina. Ya, nah, dapat pembiayaan. Setelah mulai begitu, kemudian mulai go public dia. Artinya menjual konsepnya kepada banyak. Sehingga dia akhirnya punya beberapa venture. Nah itu ya
menjadi perusahaan ini ya, Pertamina merasa bertanggung jawab tentang isu lingkungan. Ya, bagaimana sekarang ya, apa namanya, supaya sampah-sampah ini kalau gunung tinggi itu menimbulkan gas metan, ya kan, juga merusak lingkungan. Nah, bagaimana sekarang sebagai perusahaan bisa dua pilihannya, ya, sebagai perusahaan yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, nggak ada pilihan kan. Iya. Kita nggak mungkin meminta Pertamina, ya Anda harus zero emission, kan nonsense. Iya. No way. Yang ada adalah net zero reasonable, ya kan? Kalau Anda tidak bisa mengurangi dampak daripada perusahaan yang karena Anda menjual gasolin, maka silakanlah di net zero kan. Anda harus melakukan inisiatif-inisiatif yang supaya menjadi net zero balance. Iya. Ya, nanam mangrove, membenahi sampah supaya jangan timbul gas metan, ya jangan menimbulkan dampak-dampak lingkungan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan untuk men-set off atas kegiatan-kegiatan yang ditimbulkan oleh dirinya. Karena nggak mungkin buat dia untuk menekan. Walaupun bisa aja sih untuk menekan, ya misalkan, coba andai kata semua SPBU di seluruh Indonesia wajib pakai solar cell di atas atapnya, kan atapnya kan flat tuh. Iya, flat. Iya kan? Coba kalau itu berapa tuh kira-kira menghemat energi. Energi terbarukan. Saya udah ngomong Pak sama Menteri itu, SDM tuh. Tapi nggak tahu lah kenapa, ya mungkin terlalu Kenapa banyak. belum ya, padahal kita tahu itu bisa berdampak. Terlalu banyak agenda. Iya. Padahal Bapak, andai kata untuk Pertamina sendiri, itu juga keren dipuji dunia tuh. Semua SPBU di seluruh Indonesia yang ada berapa puluh ribu, wajibkan gitu ya. Wajibkan pakai solar cell penerangannya, bukan pakai gasolin. Itu sudah membalance, ya kan, karena itu energi hijau, ya dari solar, dari matahari. Bayangkan inisiatif itu kan keren tuh kalau diwajibkan semuanya. Betul. Berapa mengkompensate atau mengurangi konsumsi? Ya sekarang gini, kalau Pertamina tidak bisa mencegah orang-orang untuk mereduksi penggunaan gasolin, maka dirinya sendiri operasionalnya itu bisa mengurangi gasolin. Apa contohnya? Ya itulah, ya pasang solar panel di seluruh kantornya seluruh Indonesia, pasang solar panel di seluruh SPBU, ya baik punya sendiri maupun punya mitranya, itu udah berapa tuh saving CO2-nya? Iya. Ya kan? Nah, itu inisiatif-inisiatif yang simpel sebetulnya kalau mau. Nah, itu Pak, yes, itu responsible corporation. Jadi dia jualannya barang yang mencemari lingkungan, tetapi dia men-setting off. Ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, sekarang kalau pemahaman seperti ini juga dipahami oleh anak-anak muda, kan keren, Pak. Iya. Suatu saat mereka akan menempati posisi strategik di manajemen, atau mungkin mereka sebagai power atau kekuatan anak muda yang bisa mendorong tadi perusahaan-perusahaan untuk bisa menjalankan CSR yang betul. Luar biasa sekali Pak Tenri. Ini ilmunya banyak banget. Banyak hal yang bisa kita dapat. Semoga bermanfaat menjadi amal ibadah kita semua Pak Tenri. Yang terus-menerus video ini akan disaksikan oleh generasi-generasi berikutnya yang mungkin suatu saat, oh iya, apa yang kata Pak Tenri itu betul. Oh iya, kita merasakan semua ini. Amin. Oke, baik Pak Tenri, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu, Pak.